Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan, kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Dan dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita meluangkan waktu untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh memahami dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu pengorbanan Allah manusia diselamatkan. Nah, firman ini datang kepada jemaat-jemaat Tuhan, umat Kristiani Yahudi, di mana mereka pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan dan tergoda kembali ke Yudaisme. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa sih yang mereka alami pada waktu itu sampai mereka kembali kepada Yudaisme? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mereka alami pada waktu itu, yaitu tekanan sosial. Mereka dicemooh pada waktu itu masyarakat yang ada pada waktu itu, dan mereka juga mengalami tekanan ekonomi di mana harta mereka dirampas, dijarah secara paksa pada waktu itu, dan seterusnya. Mereka juga mengalami fisik yang berat, Bapak Ibu. Mereka ditangkap, dipenjara, dan dianiaya. Nah, kenapa mereka mengalami hal-hal demikian? Karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, ketika mereka mengalami setiap hari terus-menerus dan mereka tidak kuat dan mereka tidak mampu, sehingga mereka memiliki keinginan untuk murtad atau meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, ketika mereka mempunyai keinginan hal demikian, firman Tuhan inilah datang kepada mereka bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan mereka, yang mampu memulihkan kehidupan mereka. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka bahwa cara Allah itu banyak dalam hal menyelamatkan kehidupan kita dari zaman dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa lihat di ayat ketiga, firman Tuhan berkata bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa karakter Allah ini yang penuh kuasa, yang mampu menolong, memulihkan keadaan mereka pada waktu itu. Bahkan di ayat 4 firman Tuhan berkata jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Firman Tuhan mengingatkan kita pada
pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat-saat ini kita mulai kendor dalam mengiring Tuhan, bahkan kita mulai kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita kembali bahwa ingat, hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk menyertai setiap kehidupan kita, bahkan menghibur setiap hati kita yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan, bahkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Mari kita pakai sebaik-baik mungkin kebaikan Tuhan. Kita mau setiap apa yang Tuhan lakukan, kita boleh menghargai semuanya itu. Puji nama Tuhan. Cara kita untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, mari kita tetap setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, penuh dengan sukacita dan urapan dari Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami, ajarkan kami untuk tetap lebih lagi dekat kepada Tuhan dan lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, mari Tuhan tolong setiap pekerjaan mereka, kegiatan mereka sepanjang hari ini, dan Tuhan pulihkan bila ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan kesulitan, yang dalam keadaan lemah tubuh, mari Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.